My name is anh em จะเอาหรือเปล่าล่ะพี่ ชกมวยมาเว้ยเฮ้ย Halo guys, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita film action yang berkisahkan tentang seorang warga asing yang dijebloskan di dalam penjara yang dipenuhi gangster sadis yang sangat kejam. Penjara tersebut berada di Thailand. Bagaimanakah kisahnya? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diambil dari kisah nyata, tepatnya di Thailand. Diperkenalkan seorang warga asing, ia bernama Billy Moore, yang berasal dari Inggris dan menjalani profesinya sebagai petarung bebas. Dan saat ini ia akan bertarung di atas ring. Namun sayangnya sebelum pertarungan dimulai, ia selalu menggunakan jenis obat-obatan yang bernama yaba. Barang tersebut bisa membuat kita otak traveling. Kalau kata saya sih sejenis narkotika gitulah kira-kira. Hingga di saat pertarungan dimulai, napas Billy mulai ngos-ngosan karena efek narkotika tersebut, hingga membuat fisik Billy menjadi down dan tak terkendalikan, sehingga membuat ia kalah dalam pertarungan itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Di suatu tempat bar saat ini Billy sedang melakukan COD dengan seseorang. Barang tersebut tidak lain adalah narkotika. Di sini kita menyadari bahwa Billy adalah pecandu yang sangat berat. Ia bertarung dan mendapatkan uang hanya untuk barang tersebut. Namun ternyatanya saat ini Billy sudah tercium oleh polisi bahwa ia memakai obat-obatan terlarang. Singkat cerita, di keesokan harinya, tepatnya di kediaman Billy, dan benar saja bahwa Billy telah disergap oleh pihak polisi Thailand. Namun ia masih sempat-sempatnya juga menyembunyikan sebagian obat tersebut ke dalam lubang kentutnya, dan pada akhirnya ia pun juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara yang sangat kejam yang berada di Bangkok atas karena terbuktinya telah memakai narkoboy. Hingga tibalah di penjara tersebut, semua para tahanan digeledah secara bersamaan tanpa busana apapun. Namun salah satu sipir sudah mengetahui bahwa Billy adalah pemakai obat-obatan terlarang, sehingga sipir tersebut diam-diam menjual narkoboy itu kepada Billy. Setelah pemeriksaan tersebut, ia pun dimasukkan ke sel tahanan yang dipenuhi para napi bertato yang sangat sangar. Hingga setelah itu semua tahanan baru ini dikumpulkan dan diberikan pengarahan tentang peraturan di penjara ini, yaitu dilarang membuat tato, perjudian, perlakuan kekerasan, dan satu lagi, jangan mengenjot sesama jenis. Singkat cerita, di keesokan harinya semua napi sedang antrian mengambil air dan mengisi ke botol minuman. Namun saat itu seseorang napi mendorong Billy dan membuatnya marah, sehingga terjadilah kekacauan di sana. Namun sayangnya petugas penjara langsung datang dan menghentikannya, sehingga ia dimasukkan ke dalam ruangan isolasi yang sangat sempit. Namun itu tidak berlangsung lama, ia langsung dipindahkan ke ruangan sel bersamaan dengan para gangster yang sangat kejam. Kita diperkenalkan seorang pimpinan di ruangan ini. Ia bernama Pau dan memanggil Billy untuk memperkenalkan dirinya. Namun di sini tidak banyak dituliskan ngomongin apa mereka karena saya juga tidak mengerti bahasa Thailand. Yang jelas Billy disuruh push up oleh pimpinan tersebut. My name is anh em Billy. Hingga tibalah di malam hari, di saat semua napi tertidur pulas, tiba-tiba Billy kebelet kencing. Namun tidak disangka ia diserang oleh Pau dan rekan-rekannya, dan menyaksikan salah satu teman selnya yang sedang dihantam lubang kentutnya secara bergilir. Waduh, parah ini wih. Sehingga Billy pun jadi cemas dan tidak bisa tidur. Akankah lubang kentutnya akan dihantam juga oleh rudal Pau dan teman-temannya?
Namun tidak disangka di keesokan paginya ternyata orang yang di Salome tadi malam telah tewas karena bunuh diri. Salome itu satu lubang rame-rame ya maksudnya. Semakin hari Billy semakin frustasi karena sudah lama tidak konsumsi narkoboy sehingga ia pergi ke ruangan pengobatan dan meminta obat tramadol untuk menenangkan dirinya. Namun petugas di sana tidak memberinya karena di sini tidak ada yang gratisan sehingga membuat Billy marah dan membuat kekacauan di tempat itu sehingga ia pun babak belur dihantam oleh para sipir. Atas kejadian itu, ia dipindahkan ke ruang lain bersamaan dengan salah satu napi perempuan yang bernama Fem dan membantu mengobati lukanya. Saya jelaskan sedikit bahwa Fem dipenjara karena telah membunuh ayahnya sendiri dan di dalam penjara ini ia juga ditugaskan menjaga kantin penjara. Hingga tibalah di sore hari semua tahanan penjara sedang mandi bersama. Namun ternyata Billy dan teman-teman selnya sedang memanfaatkan situasi di sana untuk melimping secara diam-diam. Singkat cerita, kehidupan Billy di penjara saat ini sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar dan ia juga akrab dengan para napi lainnya. Kemudian ia menghampiri Fem untuk berterima kasih atas karena telah mengobatinya beberapa hari lalu dan sekalian juga ia kasih rokok di kantin penjara. Thank you. Yang ternyata rokok tersebut ia gunakan untuk taruhan judi dan bekas bungkusan rokok tersebut ia gunakan untuk melimping dan menghisapnya. Aduh ya soy, pikiran melayang-layang. Namun di saat di tengah malam semua tahanan dikumpulkan karena ada insiden pembunuhan. Tidak disangka seseorang berusaha menjebak Billy karena ditemukan sebuah pisau di saku baju Billy. Namun ia mengatakan bahwa baju itu bukanlah milik saya dan benar saja para sipil telah mengetahui bahwa itu bukanlah baju Billy karena baju tersebut sangatlah kecil dibandingkan ukuran tubuh Billy. Singkat cerita, di keesokan paginya Billy mulai frustasi karena beberapa hari ini ia belum mengonsumsi narkoboy sehingga ia nekat mendekati salah satu sipir yang pada waktu itu diam-diam memberikan narkoboy kepada Billy saat pertama kali ia masuk penjara. Namun anehnya sipir tersebut lagi-lagi memberikan narkoboy tersebut kepada Billy. Kemudian ia kembali ke sel tahanan dan diam-diam menghisap narkoboy tersebut. Namun kali ini ia diancam oleh napi lainnya bahwa mereka juga ingin barang tersebut. Jika tidak diberikan maka Billy akan dilaporkan kepada sipir. Hingga di keesokan harinya Billy diam-diam pergi ke dapur sehingga apa yang terjadi? Tidak disangka ia membantai 3 orang koki yang ada di penjara itu, yang ternyata itu ia lakukan atas suruhan sipir yang telah memberinya narkoboy pada saat itu. Namun setelah kejadian itu ia merasa sangat bersalah dan pada akhirnya ia pun juga tidak mau menerima imbalan narkoboy lagi dari seorang sipir tersebut. Dan membuatnya menjadi stres karena telah membantai orang yang tidak bersalah. Hingga di waktu malam ia juga nekat menggoreskan tangannya dengan pisau. Untungnya salah satu napi melihatnya dan melaporkan kepada sipir untuk membawanya ke rumah sakit. Di saat lagi sakit pun ia masih sempat-sempatnya latihan tinju untuk melampiaskan rasa bersalahnya. Tidak menunggu lama, saat ini Billy sudah keluar dari rumah sakit dan berniat untuk berhenti dari pemakaian narkotika itu. Selain itu juga ia bertekad latihan tinjunya untuk mendalamkan profesinya dulu. Hingga setelah tiba di penjara ia langsung menuju ke ruangan latihan bersama para napi lainnya. Namun sayangnya saat ini ia tidak diizinkan oleh pelatihnya bergabung karena ia orang yang selalu sangat emosional.
Billy pun sangat kesal karena tidak diizinkan masuk. Ia pun menuju ke kantin penjara bertujuan untuk menemui Fem dan lagi-lagi Kasbon pinjam 100 boleh nggak? Loh. Kasbon rokok maksudnya, dan ia akan berikan kepada pelatih tersebut supaya ia bisa bergabung dan latihan tinju bersama tahanan lainnya. Belum lama latihan, ia pun langsung diduelkan dengan petinju seniornya. Dalam pertarungan itu, Billy dikalahkan oleh napi seniornya. Apalagi ia sudah lama tidak latihan. Dan ia kembali lagi ke ruangan selnya sehingga ia ditertawakan oleh teman-temannya karena wajahnya yang sudah babak belur. Namun ia pun tetap berfokus latihan tinjunya supaya ia bisa melupakan masa lalunya yang seorang pecandu berat. Boxing. บ็อกซิ่งมันไปชกมวยมาเว้ยเฮ้ย Hingga di satu malam tiba-tiba para tahanan yang sedang asik melakukan taruhan perkelahian ikan cupang dengan taruhan 2 bungkus rokok dan ternyata Billy pun menang. จ่ายเข้าไปตามกติกา Hingga di keesokan harinya Billy menemui Fem dan membayar hutang rokoknya beberapa hari lalu. Sehingga mereka berbincang cukup lama dan Billy sedikit curhat kepada Fem bahwa ayahnya dulu tidak pernah memperdulikannya. Saking dekatnya mereka berbicara dan pada akhirnya Billy pun bisa meremas gunung kembar milik Fem. Aduh, hai, mantap. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Billy dipanggil oleh sipir untuk dipersatukan dengan petinju lainnya dan akan dijadwalkan pertandingan. Look after yourself, alright? Hingga tibalah di hari pertandingan tersebut. Pada saat itu Billy sangatlah kewalahan melawan petinju senior itu. Namun pada akhirnya ia bisa membalikkan keadaan dan dialah orang asing yang pertama menang dalam tinju penjara kali ini. Sehingga kepala sipir sangatlah kagum kepada tekad Billy dan berencana akan mengirimkan ke penjara lain untuk mengikuti turnamen tinju antar penjara, dan ia menyetujuinya. Dalam waktu 2 bulan ke depan ia harus berlatih keras bersama teman-teman napi lainnya untuk menghadapi turnamen yang akan datang. Thank you, sir. Hingga saat ini Billy sedang bersama teman-temannya yang sesama atlet tinju dan saling bercerita bahwa kebanyakan tahanan di sini kasusnya membunuh orang. Singkat cerita, di malam harinya Billy dibuatkan tato oleh rekan tinjunya yang menandai bahwa saat ini Billy adalah anggota petinju Thailand. Dan Billy pun mulai latihan dengan serius, namun tidak disangka penyakit depresinya kambuh karena waktu kemarin ia melihat Fem main bersama tahanan lainnya. Sehingga ia melampiaskan kepada rekannya sendiri dan membuatnya dikurung dalam sel isolasi. Hingga di keesokan harinya ia dipertemukan lagi dengan sesama atlet tinju lainnya dan ia juga meminta maaf pada rekannya yang telah ia pukul waktu latihan kemarin. Dan pada akhirnya mereka semua menjalani kehidupan layaknya seperti keluarga sendiri. Okay, I fucked up. I made a mistake. Kemudian di saat Billy setelah mandi, tiba-tiba ia diserang oleh kelompok Pau dan meminta uang kepadanya. Jika tidak, mereka akan membeberkannya kepada sipir bahwa Billy selama di penjara selalu konsumsi narkoboy. Gonna win, okay? Namun tidak disangka ternyata Billy mengidam penyakit dalam, yaitu leper, yang disebabkan karena terlalu banyak konsumsi narkoboy dan minuman beralkohol. Namun Billy tetap nekat untuk bertarung dalam turnamen tinju antar penjara yang akan datang. Tournament coming up. Singkat cerita, tibalah di hari turnamen diadakan. Dengan rasa beraninya, ia langsung menaiki ring tersebut dan melawan petinju dari penjara lain.
Billy sangatlah kewalahan melawan petinju itu, apalagi saat ini fisiknya sudah tidak sesehat dulu, sehingga lawannya memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan kecurangan ketika Billy sedang terjatuh dan menendangnya. Namun siapa sangka dengan tekad yang kuat ia bisa menjatuhkan lawannya sampai KO, dan pada akhirnya Billy bisa mengalahkan lawannya. Namun setelah pertandingan selesai, ia pun muntah darah karena penyakitnya mulai kambuh dan lagi-lagi dirawat dan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, saat ini ia sudah kembali lagi ke penjara, dan ini juga ia mendapat kunjungan dari seseorang yang ternyata itu adalah ayahnya, dan film pun selesai. Sekian dulu video kali ini. Jika masih banyak kekurangannya silahkan diberikan masukan saja. Ya mohon maaf lah, maklum saya masih pemula banget bro. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.